di terangnya mentari, di gelapnya malam hari. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei Dia teman setia. Hai teman-teman, aku Pijar. Aku sudah siap mau beribadah. Bagaimana dengan teman-teman? Sudah siap beribadah? Ayo beribadah. Selamat beribadah ya. Ya, Om Julius. Tadi adik Pijar nyanyi lagu apa itu ya? Itu lagunya judulnya Teman Setia, Om. Teman Setia. Oh, Teman coba Setia. kita nyanyiin yuk. Ayo, Ya. coba. Dari mana itu ya lagu? Dari kalau nggak salah dari E deh kuncinya. Ya. Ya. Tua tiga ya. Yesus Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus Setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei Dia teman setia. Itu. Wah, keren sekali pujiannya Om Freddy ya. Om, bener Om. Nah, itu lagu yang dibawakan Adik Pijar tadi yang di awal ibadah Oh itu. iya. Siapa lagi Om teman setia kita kalau bukan Tuhan Yesus, Om. Betul Om, setuju Om Freddy. Selain Tuhan Yesus tidak ada lagi yang paling setia. Tapi Om Freddy, Ya. sekarang kita kan mau sama-sama beribadah pagi ini sama adik-adik. Oh, yang bawa kita berdua aja nih. Iya nih, kita yang berdua. Ini di sini juga ada Om Reza sama Tante Lia. Siapa takut, Om? Siapa takut? Untuk Tuhan dan untuk adik-adik kita berikan yang terbaik. Terbaik. Nah, sebelum itu kita sapa dulu adik-adik ya, sama-sama iya. ya, tante-tante semua ya. Mari kita sapa adik-adik kita. Salam adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kita bisa beribadah kembali di sini ya adik-adik. Meskipun masih secara online, kita tetap bersyukur tapinya ya Om ya, dan bersuka cita memuliakan Tuhan. Adik-adik sudah siap beribadah bukan? Good, keren. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
lagi adik-adik ya. Kita menyanyikannya dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami dapat berkumpul lagi walaupun secara online untuk ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan, bila mana sesaat lagi kami akan memulai ibadah kami mohon pernyataan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti ibadah ini dan mengerti dan paham akan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, agar kami selalu dapat di jalan-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, apakah hari ini adik-adik merasakan sukacita? Atau apakah ada yang sedih? Semoga tidak ada yang sedih ya Om ya, Om Tante ya. Om yakin dan percaya kalau pasti ada sukacita hari ini. Ya, ada Banyak loh sukacita alasan hari ini. kita, Om Tante, adik-adik semua untuk bersukacita. Kalau Om Freddy hari ini senang karena bisa beribadah bersama adik-adik semua yang di rumah. Betul. Kalau Tante Lia, apa Tante Lia yang buat? Kalau aku sama kayak Om Freddy, Tante Lia senang karena bisa beribadah bersama adik-adik satu. Wah, puji Tuhan. Kalau Om Reza, bagaimana dengan Om Reza? Kalau Om Reza, senang karena hari ini diberikan kesehatan sama Tuhan Om. Wow. Adik-adik juga sehat di rumah ya. Wow, puji Tuhan. Amin. Kalaupun di antara adik-adik yang ada di rumah ada yang sakit, semoga tidak kehilangan sukacitanya. Betul. Iya. Tetap merasakan sukacita dan bersemangat karena kasih Tuhan selalu ada dalam hati kita. Wah. Seperti lagu pujian ini Om Tante semua. Apa tuh Om? Adalah sukacita di hatiku. Oh, oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita
Wih, keren. Wah, betul Om Freddy. Kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Ngomong-ngomong tentang sukacita nih Om Freddy. Ya, Om. Ada loh teman adik-adik yang senang sekali hari ini. Oh ya, Ya, apa yang membuat Jaden senang hari ini ya? apa ya? Yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Ayo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Abang, kok senyum-senyum sendiri? Abang lagi senang ya? Iya deh, abang lagi senang banget karena akhirnya abang bisa sekolah tatap muka dan akhirnya doa yang abang minta kepada Tuhan sudah terlaksana. Oh gitu ya bang, abang gak takut pas di sekolah? Kan terus covid kan masih ada. Awalnya sih abang khawatir deh, tapi abang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai abang. Oh gitu ya bang, kalau gitu Jonathan juga mau berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita bisa ke gereja bertemu teman-teman dan kita bisa ibadah. Amin. Yeay, senangnya Abang Jaden sudah tatap muka di sekolah sekarang, Oh, Tom. iya, Om, ya? Iya, luar biasa anugerah Tuhan ya, Om. Iya, Om. Iya. Doa adik-adik dan doa kita semua dijawab Tuhan seturut kehendaknya dan waktunya Tuhan. Om yakin suatu hari nanti kita juga pasti akan beribadah bersama di gereja ya, Om ya. Nah, amin Iya. Om. Adik-adik terus berdoa ya adik-adik agar kita semua bisa kembali ke gereja. Gereja. Tapi kalaupun sekarang masih online, ya kita tetap harus rajin dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya Iya. Om. Semangat ya adik-adik. Semangat. Nah, kalau adik-adik tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak semangat, masih suka mengeluh dan bosan, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Gerard. Gerard ya Om ya, dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengaku sudah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Kami mengaku tidak sungguh-sungguh beribadah dan memuji Tuhan. Kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji tidak akan melakukan dosa dan kesalahan. Kami berjanji akan sungguh-sungguh beribadah dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Adik Gerard sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Om Julius, Ya, Om. minggu lalu kita kan udah mendengar firman Tuhan tentang rasul-rasul yang menanti Roh Kudus yang akan Tuhan janjikan itu. Oh iya. Nah, kira-kira nih Om dan Tante, untuk firman Tuhan minggu ini, hari ini, Tuhan menggenapi janjinya nggak ya? Menggenapi janji nggak ya? Oh iya. Wah, sepertinya Om Freddy sudah tidak sabar Nggak sabar mendengarkan nih, Om. firman Tuhan. Iya. Om juga yakin pasti adik-adik di rumah juga tidak sabar kan? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Evi. Sebelumnya, Ya, Om. mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Om Roh Kudus yang manis. Ayo Om Tante.
setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ini sangat menyentuh sekali ya Om ya. Adik-adik, Om juga yakin pasti mau menjadi anak yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak yang manis, anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, kita siapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, Alkitabnya juga disiapkan ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati dan tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga Tante Evi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini adik-adik kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 13. Sudah dapat? Sudah ya? Oke. Kita akan bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan melalui pemutaran video pendek berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, ada yang tahu tidak? Hari ini umat Kristiani, para pengikut Tuhan Yesus, memperingati hari apa? Ayo, hari apa? Nah, Tante Evi yakin pasti ada yang menjawab Hari Raya Pentakosta, Tante Evi. Iya, betul sekali adik-adik. Hari ini seluruh umat Kristiani, pengikut Tuhan Yesus, memperingati Hari Raya Pentakosta. Adik-adik tahu tidak apa Hari Raya Pentakosta itu? Oke, jadi adik-adik, di Hari Raya Pentakosta, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Adik-adik tentunya masih ingat kan ya, pada saat Tuhan Yesus terangkat dan naik ke surga, saat itu Tuhan Yesus berjanji atau menjanjikan Roh Kudus akan turun atas murid-muridnya. Dan itu benar terjadi adik-adik. 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang tadi kita baca bersama-sama, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya digenapi. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan orang percaya berkumpul di suatu tempat. Roh Kudus yang dijanjikan turun atas mereka terwujud adik-adik, tergenapi. Jadi penantian murid-murid Tuhan Yesus akan janji Tuhan Yesus terwujud. Kita lihat di ayat 2-4 ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saat itu juga adik-adik, di Yerusalem diam atau tinggal banyak orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika mereka mendengar suara itu, berkerumunlah mereka. Dan mereka bingung, mereka tercengang dan heran. Karena mereka melihat dan mendengar rasul-rasul tersebut menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda, yakni bahasa mereka masing-masing. Dan mereka bahkan bisa mengerti apa yang para rasul katakan saat itu. Padahal para rasul itu adik-adik adalah orang Galilea, seperti yang kita bisa lihat di ayat 9 dan 11. Sehingga orang banyak yang berkumpul saat itu adik-adik, mereka semua mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah.
Wah, luar biasa ya adik-adik. Dengan pertolongan Roh Kudus, para murid Tuhan Yesus, mereka berani dan bahkan dimampukan untuk bersaksi dan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Dan juga tentang karya keselamatan Allah kepada banyak orang dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Itu semua adik-adik karena ada apa adik-adik? Iya, betul sekali. Karena ada Roh Kudus di dalam diri para murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menyertai dan memampukan mereka. Adik-adik, sama halnya dengan kita semua juga adik-adik. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus saja, tapi juga dicurahkan di dalam diri dan hati semua orang percaya, termasuk di dalam diri dan hati adik-adik, juga Tante Evi, semua orang yang percaya. Jadi adik-adik harus percaya dan menerima bahwa ada Roh Kudus di dalam diri adik-adik, di dalam hati adik-adik. Roh Kudus yang akan selalu menyertai, menjaga, dan menolong adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Misalkan ya sekarang ini, adik-adik kan sekarang nih sudah mulai sekolah offline ya. Setelah 2 tahun kelasnya online terus. Mungkin adik-adik khawatir, aduh bisa nggak ya aku sekolah offline? Kikuk nggak ya berteman, ketemu dengan teman-teman lagi, lalu ngikutin pelajaran di kelas? Jangan khawatir adik-adik. Ada Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik, menjaga adik-adik, dan juga menolong adik-adik ketika adik-adik melakukan banyak aktivitas secara offline. Atau misalkan ini untuk adik-adik yang sekarang duduk di kelas 1 sampai kelas 5. Sekarang pasti sedang sibuk mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Mungkin ada di antara kalian yang takut, aku bisa nggak ya dapat nilai yang terbaik, aku bisa nggak ya menjawab semua soal-soal di ujian tersebut. Tidak usah khawatir, jangan takut. Karena apa adik-adik? Sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan menjaga adik-adik, menyertai adik-adik, dan menolong adik-adik dikala menjawab soal-soal penilaian akhir semester. Tentunya dengan catatan adik-adik mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, dan juga berdoa kepada Tuhan. Percaya ada Roh Kudus di dalam diri dan hati adik-adik. Roh Kudus yang selalu menyertai adik-adik, menjaga adik-adik, dan selalu akan menolong adik-adik. Selamat Hari Raya Pentakosta adik-adik. Ingat ya, Roh Kudus ada di dalam hati dan diri adik-adik. Dan Roh Kudus ada senantiasa bersama kita semua. Amin. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat keempat. Kita ulang lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Ada Roh Kudus di dalam hati dan diri kami.
Roh Kudus yang selalu menjaga kami, menyertai kami, dan akan menolong kami selalu. Kami ingin selalu berpegang dan senantiasa mengingat hal itu dan selalu taat. Kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir lagi, karena ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini, Iya. Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Ya. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Roh Kudus, Kudus yang saat ini kita peringati sebagai Hari Pentakosta. Pentakosta, adik-adik. Nah, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada kita semua, Ya. adik-adik, om tante, yang membuat kita selalu bersemangat dalam memuji Memuji, Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersaksi untuk Tuhan. untuk Tuhan. Nah, saat ini mari kita semua adik-adik di rumah memuji Tuhan dengan lagu Api Roh Suci Bakar Hatiku. Ayo om dan tante. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Ya, adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Kita sama-sama naikkan pujian, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Refnya lagi ya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Mark dari kelas AK jam 10. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini tentang berkat-Mu. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya adik Mark yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, Ya. baik memimpin doa pengakuan dosa dosa, atau doa persembahan,
boleh menghubungi Om dan Tante pelayan adik-adik di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing. Nah, nanti adik-adik akan dijadwalkan. Tapi adik-adik harus tetap semangat Tetap ya. semangat dong. Walaupun misalnya dalam merekamnya harus diulang-ulang. Ya, diulang. Karena apa Om Tante? Berikan terbaik. Berikan yang terbaik kepada Tuhan karena Yesus. kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Gitu. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Adik-adik, kira kasih tahu nggak ya Om ya aktivitasnya apa, Om, ya? aktivitasnya Om? Ini nih seru nih Om. Apa, Om? Adik-adik membuat video menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang manis. Seperti yang tadi kita nyanyikan tadi Om. Oh iya. Bisa ajak mama papa nggak Om? Buat Bisa, videonya? iya bisa diajak mama, papa, kakak, adik di rumah. Iya, iya. Bisa ya? Iya, bisa dengan bermain musik ya, bermain piano, bermain gitar atau Kayak Om tadi ya main gitar. iya, atau seperti main apa yang diajarin oleh Om Reza? Om pianika, iya bisa ya. Nanti aktivitas adik-adik akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu depan. Semangat ya adik-adik mengerjakan aktivitasnya. Roh Kudus memampukan adik-adik memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Om mau kasih pesan-pesan. Oh apa itu Om? Ini tetap jaga prokes. Oh ya. Pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Ya. Pakai masker. Pakai masker. Sering cuci tangan. Cuci tangan. Dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Iya. Apalagi Om Reza, ayo. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya karena saat ini muncul penyakit baru. Wow, apa itu Om? Yaitu hepatitis akut. Iya. Adik tidak perlu takut, karena itu adik-adik makan makanan sehat, bergizi dan bersih. Jangan jajan di sembarang tempat. Iya. Masih ada lagi Om. Apa itu Tante Lia? Adik-adik jangan lupa tetap minum susu dan vitamin supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Oh iya. Ada lagi nih Tante. Apa tuh Om? Adik-adik selalu berdoa minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Betul ya Om ya? Ya. Ingat juga adik-adik membaca renungan Star ya atau mendengarkan renungan podcast Sema setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah pagi ini dalam doa. Om dan Tante mau mengingatkan kepada adik-adik agar tidak takut atau khawatir ya, karena kita percaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Minggu depan kita beribadah lagi ya. Adik-adik kita semakin bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh baik, boleh menyertai kebaktian kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih kebaktian anak ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada adik-adik kami yang sedang menjalani ujian sekolah atau yang sudah menjalankan ujian sekolah. Kiranya Roh Kudus memberkati kami semua, nilai yang kami dapat adalah baik hasilnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, jaga kesehatan kami ya Tuhan, dan berikan kepada orang tua kami, mama, papa, rezeki yang baik dan kehidupan yang sehat di dalam karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya kami mengucapkan ini dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oh Yesus, aku orang berdosa. Oh, aku perlu pengampunan-Mu. Oh
pengalaman aku sesudah berdoa malam hari, aku berdoa meminta diberi mimpi-mimpi yang indah, dijauhkan dari mimpi-mimpi yang buruk. Malam hari Tuhan mengabulkan. Pas saya tidur diberi mimpi-mimpi yang indah, dijauhkan dan mimpi dan tidur nyenyak.